Podnews merupakan portal berita yang dikemas dengan format podcast untuk pembahasan berita yang lebih menarik. Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita akan coba kupas tuntas nih, satu program besar yang baru aja jalan di Indonesia. Sekolah Rakyat. Anda mungkin udah dengar ya? Ini loh, sekolah berasrama yang gratis, TIS, untuk anak-anak dari keluarga, ya, bisa dibilang miskin dan miskin ekstrim. Sumber kita kali ini ada Instruksi Presiden, Inpres nomor 8 2025, yang baru banget, sama laporan-laporan berita terkini. Jadi, misi kita kali ini, coba pahami, apa sih sebenarnya sekolah rakyat ini, kenapa ini penting, dan gimana pelaksananya di lapangan. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Tentu. Yang menarik langsung dari sumber-sumber ini ya, sekolah rakyat ini bukan sekedar program pendidikan biasa gitu. Impres 8225 itu menempatkan ini sebagai inti dari strategi nasional buat pengentasan kemiskinan ekstrim. Jadi ini inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto, tujuannya jelas banget, memutus rantai kemiskinan. Bukan cuma kasih akses sekolah aja. Oh, jadi ada konteks strategi nasionalnya ya? Penting itu. Oke, kalau gitu, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Wujudnya sekolah rakyat ini gimana sih buat keluarga yang jadi sasaran? Intinya, ini fasilitas pendidikan, modelnya asrama, dan gratis, sepenuhnya gratis dari SD sampai SMA. Tujuannya ya, seperti Anda bilang tadi, memutus siklus kemiskinan antar generasi. Logikanya kan, kalau orang tua miskin, anak nggak harus ikut miskin gitu. Nah, pendidikan dilihat sebagai cara memutus siklus itu. Dan Inpres 8225 ini, wah, ini menugaskan lebih dari 40 kementerian dan lembaga buat kerja bareng. 40? Banyak banget itu. Iya, banyak. Ini nunjukin prioritasnya tinggi, tapi sekaligus ya ada tantangan koordinasi yang luar biasa besar pastinya. Ini aspek krusial yang perlu kita pantau terus. Bener juga, koordinasi 40 kementerian itu pasti rumit. Nah, mengingat tujuannya yang ambisius ini, gimana cara mereka mastiin bantuan ini nyampe ke anak-anak yang paling butuh? Seleksinya ini nih, sangat terarah. Mereka pakai data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Prioritas utamanya itu anak-anak dari keluarga desil 1. Ini kelompok 10% terbawah status sosial ekonominya, ya miskin ekstrim lah. Desil 1 ya, yang paling bawah. Betul. Kalau kuotanya masih ada, baru dibuka buat desil 2. Itu kelompok 11-20% terbawah. Dan yang menarik lagi, program ini juga buka kesempatan buat anak yang udah terlanjur putus sekolah, jadi kayak kesempatan kedua gitu. Oke, jadi sasarannya jelas ya, yang paling rentan. Terus model belajarnya sendiri gimana? Apa cuma kurikulum standar nasional aja? Nah, ini dia uniknya, selain pasti ikut kurikulum nasional ya, sebagai standar, ada penerapan kurikulum yang tailor-made. Tailor-made, maksudnya? Artinya, materi ajarnya itu disesuaikan sama konteks lokal dan kebutuhan spesifik siswa di daerah itu. Beda-beda mungkin tiap tempat. Terus karena sistemnya asrama, penekanannya jadi nggak cuma akademik. Ada fokus kuat juga ke pembentukan karakter, kepemimpinan, spiritualitas, sampai skill praktis kayak literasi digital, dasar-dasar entrepreneurship. Bahkan ada evaluasi berkala yang holistik banget, mencakup status gizi, kesehatan, sampai perkembangan IQ dan disiplin. Pendekatannya menyeluruh deh. Wah, kedengarannya komprehensif banget ya. Tapi implementasinya gimana? Program segede ini kan seringnya ada kendala di lapangan. Sumber kita bilang progresnya cepet ya. Iya, betul. Laporan soal progres fisik ini memang cepet banget. Tahap pertama kan mulai 14 Juli 2025 nih. Nah, per akhir Juni kemarin, renovasi 200 lokasi tahap awal itu katanya udah 83% secara nasional. Targetnya sih Juli ini kelar. 83% dalam waktu singkat, lumayan ya? Lumayan banget. Contohnya nih, di Sentra Handayani Jakarta, progres fisiknya malah udah 92%. Ini didukung anggaran sekitar 1 triliun rupiah dari Kementerian PU, itu baru buat renovasi tahap awal loh. 1 triliun ya? Iya, ada laporan juga Kementerian PU sampai kerja 24 jam non-stop, pakai sistem shift segala. Wow, kerja 24 jam? Ini menunjukkan keseriusan banget. Tapi pasti ada tantangan dong di lapangan. Ada nggak sih info soal itu? Oh, pasti ada. Tantangan utama yang dilaporkan itu soal pengadaan furniture. Furniture? Iya, kenapa emangnya? Karena desainnya itu customized, jadi dibuat khusus sesuai kebutuhan sekolah berasrama ini, nah proses produksinya makan waktu lebih lama dibanding bangun gedungnya. Ah, masuk akal. Jadi gedungnya udah mau jadi, kursinya belum ada gitu ya?
Kira-kira gitu. Ini jadi catatan penting katanya sih buat antisipasi di tahap kedua, pengadaan furniture mau dimulai lebih awal. Mungkin barengan atau malah duluan dari pembangunan fisiknya. Skalanya kan emang gede banget ya. Tahap pertama aja hampir 10.000 siswa, terus ribuan guru dan staf pendidik. Oke. Jadi, dari semua info ini, apa nih intisari yang bisa kita dan Anda para pendengar ambil? Sekolah rakyat ini kayaknya pertarungan besar ya dari pemerintah. Bukan cuma program biasa, tapi upaya nasional yang terkoordinasi masif banget buat coba ngatasin akar kemiskinan struktural lewat pendidikan yang intensif buat kelompok paling bawah. Skala, kecepatan eksekusi, sama tingkat kolaborasi antar kementeriannya, ini sih yang patut kita perhatikan bareng-bareng ke depan. Betul sekali. Dan ini sekaligus ya memunculkan satu pertanyaan penting buat kita renungkan bersama buat Anda juga di rumah. Pertanyaannya, apakah model sekolah berasrama gratis skala nasional kayak gini, dengan segala kerumitan koordinasi dan pelaksanaannya, nantinya benar-benar bisa mengubah peta mobilitas sosial dan secara signifikan ngurangin kesenjangan akses pendidikan berkualitas di Indonesia dalam jangka panjang ya? Nah, itu pemikiran menarik buat Anda cermati terus perkembangannya. Follow terus Spot News untuk berita-berita selanjutnya. Sampai jumpa!